Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Henok Giovanananto dari kelas 1 D4 Teknik Informatika D dengan NRP 31256000105. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 jenis flip-flop beserta contoh implementasinya. Jenis yang pertama ada SR flip-flop atau set reset, yaitu pada awalnya dunia rangkaian digital hanya mempunyai satu jenis flip-flop paling sederhana, yaitu SR, set reset. Tugasnya juga sederhana, yaitu untuk menyimpan satu bit data. Selanjutnya ini adalah diagram gerbang dan tabel kebenarannya. Untuk flip-flop jenis ini sebenarnya dapat memakai dua gerbang, antara NAND atau NOR. Tapi pada video kali ini saya akan memakai gerbang NOR saja. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jika input set aktif, maka outputnya 1. Dan jika input reset R aktif, maka outputnya 0. Contoh implementasi dari set reset flip-flop ini sendiri adalah yang pertama ada saklar elektronik, misalnya tombol on-off digital yang tetap menyala walau tombol sudah dilepas. Lalu yang kedua ada kontrol sistem otomatis, yaitu seperti relay digital yang menyimpan kondisi apakah suatu mesin sedang aktif atau mati. Yang ketiga ada memori statis, yaitu pada sistem logika lama SR latch dipakai untuk menyimpan satu bit data secara langsung tanpa clock. Nah, akan tetapi SR flip-flop ini mempunyai kelemahan, yaitu jika kedua inputnya aktif bersama, yaitu S sama dengan 1 dan R sama dengan 1, outputnya ini invalid atau terlarang, ya, seperti pada tabel tadi. Jadi, karena SRFF ini dianggap tidak stabil, maka dibuatlah flip-flop yang lebih stabil, yaitu adalah JK flip-flop. Strukturnya sebenarnya mirip seperti set reset flip-flop, hanya saja pada jenis ini tidak terdapat kondisi terlarang, melainkan toggle. Cara kerja sendiri sebenarnya masih membutuhkan output dari SRFF, set reset flip-flop di dalamnya, hanya saja dikelola lagi dengan gerbang NAND. Oke, baik, berikutnya adalah diagram gerbang dan tabel kebenarannya. Selanjutnya, contoh implementasinya adalah yang pertama ada counter digital, misalnya penghitung detik di jam digital atau counter di kalkulator. Yang kedua ada pembagi frekuensi, misalnya sinyal 8 MHz dibagi 2 jadi 4 MHz lalu 2 MHz dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, kontrol unit prosesor lama. JK flip-flop dipakai untuk sinkronisasi antar bagian CPU. Ya, tapi ada kalanya orang-orang hanya menginginkan flip-flop yang dapat menyimpan data dari satu input saja. Maka dari situlah lahir D flip-flop. D ini data atau delay. Oke, berikut ada gerbang dan tabel kebenarannya. Bentuknya sederhana sebenarnya, yaitu hanya mempunyai satu input D yang langsung menyambung ke set. Sementara reset diberi sinyal kebalikannya, yaitu ada not D atau negasi D. Jadi outputnya itu selalu mengikut input D setiap kali clock itu aktif. Contoh implementasinya adalah register CPU, itu tempat untuk menyimpan hasil operasi aritmatika dari ALU biasanya. Lalu yang kedua ada shift register, seperti di komunikasi serial, data dipindah bit per bit pakai D flip-flop ini. Yang ketiga ada latch memory dan buffer, misalnya di RAM atau di I/O controller, agar data tidak hilang di saat proses input atau output. Nah, selain D flip-flop, dari JK juga menurun satu lagi yaitu T tunggal flip-flop. Cara kerjanya adalah menyederhanakan input JK yang tadinya 2 input menjadi satu input saja, sehingga outputnya secara otomatis terbalik setiap kali clock aktif. Ya, ini kedengarannya mirip seperti D flip-flop. Oke, berikut ini adalah gambar gerbang dan tabel kebenarannya. Contoh implementasinya adalah yang pertama ada binary counter, yaitu dipakai di jam digital, timer, microcontroller, dan penghitung event. Yang kedua ada frekuensi divider, yaitu untuk membuat clock lebih pelan dari clock utama. Lalu yang ketiga ada state machine sederhana, seperti lampu lalu lintas digital yang berganti status tiap waktu tertentu.
Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.